dan akhwatnya nih. Inna dan akhwatnya sama ya dengan kana dan akhwatnya, termasuk amil, faktor atau faktor yang mempengaruhi mubtada dan khobar. Gitu. Jadi mubtada kalau dimasuki inna, mubtadanya berubah jadi isim inna, khobarnya berubah jadi khobar inna. Cuma bedanya kalau isim inna itu nasab, lalu khobar inna itu rofa. Kebalikan kana. Kalau isim kana rofa, khobar kana nasab, ini isim inna nasab, khobar inna rofa. Dan inna ini bukan fiil, tapi dia itu harf. Dia itu kategorinya huruf. Harf, harfun, huruf. Gitu. Apa saja inna dan kawan-kawannya? Yang pertama inna. Faidahnya inna itu maknanya adalah litaukid, untuk menegaskan. Seperti inna Muhammadan Rasulullah. Inna adalah huruf yang menasabkan, harfu nasbin, wa taukidin, dan huruf yang menegaskan, ya, huruf untuk menegaskan, huruf yang menasabkan, huruf yang menegaskan, taukid. Nah, Muhammadan kedudukannya sebagai isim inna. I'rabnya harus nasab, isim mufrad, tanda nasabnya fathah. Rasulu khobar inna, i'rabnya rofa, isim mufrad, tanda rofa dhammah, dan dia mudhaf, Allahi mudhaf ilaih, gitu. Jadi yang pertama inna. Yang kedua anna. Inna dengan anna artinya sama sesungguhnya. Bedanya kalau anna di tengah jumlah ya. A'lamu, saya meyakini, anna, bahwa sesungguhnya Muhammadan Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah gitu. Jadi artinya sama, i'rabnya sama, bedanya inna itu di awal jumlah, kalau anna itu di tengah. Itu a'lamu, saya meyakini. A'lamu itu apa? A'lamu penjelasannya. A'lamu itu fi'il mudhari. Dia rafa, tanda rafa dhammah. Mana fa'ilnya? Mustatir ya? Damir Eh, mustatir. Huwa. Ana. Ana. Oh, Kalau anak. kalau huwa ya'lamu, ana a'lamu. Damir mustatir ana. Saya. Anna huruf nasab dan huruf taukid. Muhammadan isim anna, i'rabnya harus nasab, semufrad, tanda nasab fathah. Rasulu khobarnya ya harus rofa, semufrad, tanda rafa dhammah, dan dia mudhaf. Allah mudhaf ilaih. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah lakinna, akan tetapi, akan tetapi. Misalnya ja'at tullabu, murid-murid datang. Lakinna Zaidan, akan tetapi Zaid mutaakhirun, terlambat. Gitu. Jadi kata jumlah sebelum lakinna itu seolah-olah berbeda dengan jumlah setelah lakinna, seperti bertolak belakang. Ja'at tulab, murid-murid datang. Lakinna Zaidan, akan tetapi Zaid mutaakhirun, terlambat. Gitu. Artinya dia belum datang waktu itu, dia datangnya terlambat. Baik. Gitu ya, untuk ke apa namanya, ada perbedaan makna di sebelum lakinah dan setelah lakinah, ya, seperti kontras gitu. Ja'atul labu, murid-murid datang, lakinna Zaidan mutaakhirun, akan tetapi Zaid terlambat. Nah, coba kita bikin jumlah yang ada lakinna, kira-kira gimana? Kan tetapi begini dan begini. Kita harus menghadirkan jumlah dulu sebelumnya, baru setelah itu kita kasih lakinna. Ada yang bisa? Ada yang mencoba? Misalnya, mm-mm. Zaidun ingin ingin membeli
Apa ya? Tetapi dia tidak punya uang. Tapi dia Ah, tidak punya uang. bagus, bagus. Yuridu Zaidun misalnya. An yashtari Membeli. sayaratan misalnya. Zaid pengen beli Beli mobil. mobil. Lakinna. Lakin nahu akan tetapi dia eh la Tidak membawa yang uangnya. Bah, ah, tidak, tidak, tidak punya tidak punya uang. Yang layam likul fulus. fulus, fulus, pulsa. Fulus tuh sering kita dengar kan? Fulus, Itu memang fulus. Hmm. fulus itu memang artinya uang ya. Uang. Oh Sebagian gitu. sebagian orang wiridnya gitu. Fulus, fulus, fulus. Biar banyak duit. Nah, lakinnahu akan tetapi dia atau kita ambil yang mufrad lakinnahu fakiron, tapi dia itu fakir, Oh iya. fakirun. Nah, jadi itu fakir. Nah, berarti mana isim lakinna? U-nya Domir, ini. Dhamir muttasil domir mutasil. mabniyun ala dhammah Kalau domah. fi mahalli nasbin isim lakinna. Jadi berada di menempati tempat nasab karena dia isim lakinna. Nah, fakirun khobar lakinna rofa. Di antaranya begitu. Jadi lakinna itu menjelaskan sesuatu yang seolah-olah kontras dengan yang jumlah sebelum lakinna. Paham semuanya insyaallah? Allah Ustaz. Ya. Kalau ka'anna itu untuk menyerupakan seolah-olah, seolah-olah. Ka'anna Hamzata seolah-olah Hamzah itu adalah asadun singa bisyaja'ati dalam keberanian. Hamzata itu isim ka'anna. Ka'annanya huruf ya, huruf nasab dan huruf taukid. Hamzatanya isim ka'anna, i'rabnya nasab, tanda nasab fathah. Asadun khobar ka'anna, i'rabnya rofa, tanda rofa dhammah. Kemudian ada laita, laita itu seandainya. Jadi untuk berangan-angan kita menggunakan laita. Laital habiba, seandainya kekasihku itu qadimun datang. Nah, nanti lihat konteks. Kalau laita itu berarti dalam dalam alam pikirannya si pembicara ini tidak mungkin terjadi atau hampir mustahil terjadi. Laital habiba qadimun, andainya kekasih itu datang. Tuh. Atau contoh lain misalnya Ya, laita ada ya. yang misalnya yang mungkin laita seandainya Kan ibu asyabab Ustaz, misalnya gimana? seandainya ibuku masih ada gitu. Seandainya betul, seandainya ibuku masih ada. Nah, itu sesuatu yang mustahil terjadi karena misalnya ibunya sudah meninggal gitu. Ya Kita sudah menikah. kita bikin dulu ini laita syababa aidun, seandainya masa muda itu kembali. Nah, tapi tentu tidak akan kembali kan, itu angan-angan gitu. Laita seandainya ibu laital umma maujudatun ada, seandainya ibu ada gitu. Nah, laital umma maujudatun. Nah, seandainya. Jadi isim laitanya nasob, khabar laitanya rofa sama ya. Jadi laita itu begitu untuk menyatakan suatu yang hampir mustahil terjadi atau mustahil sama sekali terjadi. Adatan ya, secara adat itu secara hukum kemanusiaan. Bukan bicara hukum Allah yang maha kuasa ya. Kalau bagi Allah ya semuanya mungkin bisa gitu. Nah, paham semuanya insya Allah. Allah. Itu laita. Jadi laita ini posisinya eh, Huruf nasob sama bisa dengan di in. awal kayak Dia di awal. Laita ini posisinya di awal. di awal. Laita. Semua di Ya, awal kayak kecuali lakinna.
kecuali anna. Lakinna sama Lak kana. sahih. Lakinna di tengah, anna di tengah. Sahih. Betul. Lakinna di tengah, Kalau kana, ka'anna di awal. Bisa di oh, tengah bisa. Itu. Kalau ka'anna bisa di awal, bisa di tengah, bisa. Itu. Kalau laita di awal, kemudian inna di awal, anna di tengah, lakinna di tengah. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Yang terakhir, la'alla. La'alla itu artinya mudah-mudahan. Semoga atau mudah-mudahan. Misalnya la'allal habiba qadimun, mudah-mudahan kekasih datang. Apa gitu. takun. La'allakum tattaqun di antaranya itu gitu. Mudah-mudahan. Ada juga la'alla bermakna mencemaskan sesuatu yang buruk terjadi. Misalnya la'alla Zaidan halikun, jangan-jangan Zaid meninggal. Apa begitu? La'alla Zaidan halikun, jangan-jangan Zaid meninggal. Gitu. Nah itu huruf-huruf yang menasubkan kawan-kawannya inna, berarti kita ingat-ingat ada inna, anna, ka'anna, terus apa lagi? Lakinna, laita, la'alla. Nah itu maknanya tadi sudah disebutkan. Nah kita bisa Ustaz, mm, Ustaz, kalau yang tadi la'alakum tatakun itu berarti kumnya itu sebagai isim dari la'ala kan? ya Tatakunnya itu berarti jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah yang menempati itu khobar. betul menempati mahal Jadi rofa khobar. itunya apa? Domirnya tersembunyi ya, mustatir. Tidak. Eh, bukan Nah, ya. nanti kita Tatakun berarti ya ya. kita bahas insya Allah. Nah, ini kita bikin dulu mubtada khobar. Mubtada khobar di sini misalnya kita mengatakan Zaidun talibun. Kalau kasih kana gimana? Ka'anna Kana. Zaidan tolibun. Kana Zaidun. Karena Zaidun Kana bukan ka. Taliban. Oh, kana, bukan Kana. ka. Kan kana. Kana Zaidun Taliban. toliban. Kana Zaidun taliban. Kalau kasih inna, Inna Zaidan tolibun. Tolibun. nah, jadi mubtada khobar rofa rofa ya. Sedangkan isim kana rofa khobar kana nasab, isim inna nasab khobar kana rofa. Jadi seperti itu ininya i'rabnya. Bisa dipahami Bu Is? Insya Allah Ustaz. Insyaallah. Nah, kita sudah belajar sebelumnya bahwa khobar ini bisa bercabang, bisa berupa anak kalimat. Kalau ini kan khobar tunggal, satu kata aja. Khobar tunggal ini. Sekarang saya mau bikin khobar yang, kalau khobar tunggal satu kata ini kelihatan. Dia itu khobar mubtada yang biasa kelihatan rofaknya, tanda rofa dhamma. Khobar kana kelihatan nasabnya, tanda nasab fathah. Khobar inna kelihatan rofaknya gitu. Itu cuma satu kata aja khobar tunggal atau khobar mufrad. Ya. Sekarang kita bikin khobarnya berupa jumlah ismiyah. Zaidun, Zaid itu gimana? Khobar berupa jumlah ismiyah. Huwa tolibun. Eh, Zaidun huwa huwa bisa, toliban. bisa. Kenapa Taliban? Eh, Talibun tidak jadi oh iya Taliban. benar-benar. Nah, Zaidun mubtada. Huwa jadi apa kedudukannya? Ada Mubtada lagi. Oh Talibun iya.
Khobar. Khobar khobar. dari huwa Nah, ya. Huwa mm-mm. tolibun khobar dari Zaidun gitu. Betul, huwanya mubtada, talibunnya khobar. Nah, setelah itu kita gabungkan jumlah huwa talibun ini khobar dari Zaid, berarti jumlah huwa talibun tuh fi mahalli raf'in khobar dari Zaid. Menempati tempat rofa, dia khobar dari Zaid. Gitu. Nah, kalau dikasih kana gimana? Kana, Karena Zaidun huwa toliban. kana Zaidun huwa talibun. Nah, Tolibun lagi. jadi tetap mubtada khobar huwa talibun tidak berubah. Iya, iya. Ya, talibun Ya khobar. menempati aja ya Ustaz. Jadi hanya mahalnya saja. Kalau Hmm, ini fi mahalli raf'in khobar, menempati mahal rofa sebagai khobar. Kalau ini setelah diuraikan satu-satu ini fi mahalli nasbin, menempati nasab, khobarnya Karena khobarnya kana. oh jadi kenapa Tolibun itu rofa domah itu karena dia sebagai khobarnya huwa ya yang sebagai mubtada ya Ustaz. Betul, dia khobar Jadi dia dari huwa. tidak menjadi nasob ya Jadi karena kalau khobarnya iya. kalau yang jumlah-jumlah gini tidak terlihat secara zahir perubahannya. Kalau yang Hmm, satuan kelihatan nasabnya taliban, ya paham Ustaz. rofaknya talibun kelihatan. Seperti itu. Kalau kasih inna bagaimana? Inna Zaidan huwa Tolibun. Inna Zaidan. Tidak ada Harus perubahan. diganti ya Ustadz, jangan Zaidun tuh. Nanti kita Enggak ganti supaya ya. ini supaya tahu perubahan-perubahannya kenapa Zaidun gitu. Nanti juga ganti lagi soal ini Hmm. serangkaian. Kalau pindah lagi bingung nanti. Dari atas kita lihat di sini Mm-mm. isim inna nasab. Kan asalnya dari atas ini. Zaidun talibun ke bawah, Zaidun huwa talibun. Ini ke bawah. Zaid tadinya Zaid mubtada, di bawah ini jadi isim kana rofa, di bawah ini jadi isim inna nasab. Tanda nasab fathah inna Zaidan. Nah, mubtada khabar huwa talibun fi mahali raf'in menempati mahal rofa sebagai khobar inna. Seperti itu. Paham semuanya. Soalnya Ustaz. Jadi tidak ada secara fisik, secara zahir, tidak ada perubahan yang kelihatan, tapi eh, yang jumlah begini perubahannya itu dari sisi kedudukannya, mahalnya, gitu. Sekarang Zaidun jalas. Zaid dia telah duduk. Jalasa fi'il madhi mabni fathah. Mana fa'ilnya jalasa? Mustafir huwa. Domir mustatir huwa. Nah, fi'il dan fa'il jalasa dan domir mustatir huwanya ini itu fi Jadi mahali khobar. raf'in menempati maharofa sebagai khobar dari Zaid. Eh, Kalau yang bawah gimana? Kana? Karena Zaidun jalasa. Zaidun jalasa. Tetap Kananya ya Ustaz. tetap kananya fi'il madhi mabni fathah. Zaidunnya isim kana rofa, jalasa fi'il madhi, fa'ilnya domir mustatir huwa. Nah, fi'il fa'il fi Mahali mahalli rofin. bukan. Nasob. Nah, fi mahalli nasbin. Miskin. Menempati mal nasab sebagai khobar dari Ini karena kana. nanti kalau inna dia mahali rofin ya. Ini fi mahalli raf'in. In. Menempati maharofa khobar biasa.
Mm-mm. Khobar yang normal. Seperti itu. Jadi kalau inna nanti yang jalasannya fi mahali rofin ya Ustadz. Ya. Inna jadi gimana? Inna Zaidan jalasa. Inna Zaidan jalas. Inna Zaidan Jalasa. Jalas. Nah, inna huruf nasab, zaidannya isim inna, i'rabnya nasab, jalasa fi'il madi, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, kembali ke zaidan. Fi Nah, mahali fi'il rofin. dan fi'il dan fa'il jalasa ini dia fi mahalli Rofin. raf'in, menempati maharofa sebagai khobarnya Inna. inna. Khobarnya inna. Gitu. Paham semuanya, ikhwan akhwat? Ada pertanyaan? Nah. Seperti itu masalah inna dan akhwatnya. Nah, bisa juga kita membuat ini baru jenis ketiga ya, jumlah fi'liyah. Kita juga bisa bikin jar majrur seperti ini. Sebentar, saya besarkan dulu. Masih kurang besar. Nah, ini Zaidun jar majrur misalnya Zaidun fil masjid. Kalau kasih kana jadi apa? Karena Zaidun fil masjidi. Kasih inna. Inna Zaidan fil masjidi. Inna Zaidan fil masjid. Tinggal nanti mahali rofin aja atau nasbin gitu ya Ustadz ya. Mm-mm. Nah, seperti itu. Baik, seperti itu masalah kana dan inna. Ada pertanyaan? Kita ambil contoh di Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu kutubihi wa rusulihi. yusalluna. Kita ambil yang ini. Ala Nabi. Sallu ala nabi ya ayyuhalladzina Kita ambil satu penggalan ini aja. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersolawat kepada Nabi. Solawatnya Allah itu berupa apa? Berupa limpahan rahmat. Salawatnya malaikat berupa doa untuk Rasul. Itu ya. Istighfar, afwan, istighfar untuk Rasul. Sedangkan salawatnya manusia adalah doa ya, meminta tambahan rahmat untuk Rasul. Berarti inna huruf yang menasabkan harfu taukid wa nasbin, huruf taukid menegaskan wa nasbin dan menasabkan isimnya ya. Dia mabniun alal fathi. Allah sebagai apa? Isim inna. Ismu inna. Isim inna mensub atau dinasabkan. Dia isim mufrad dan nasab fathah. Wawunya apa ini?
atof ya, atfu. Ya, harfu atfin, huruf atof. Ya, wawunya huruf atof, harfu atfin. Malaikata gimana? Maktuf ke Allah ya. Ma'tuf ke Allah, ma'tufun ala Allah, ma'tuf ke Allah. I'rabnya harus sama, sama-sama nasab. Jenis isim apa malaika? Hmm, itu jamak ya. Jamak, Jamak taksir, jamak jamak. taksir. hmm, Kalau satunya apa? Malak, oh malak, malakun gitu. malakun. Hmm, In hadza illa malakun karim. Ya, malak, malak ya. malak. Hmm, Jadi kalau kita ngikutin bahasa Arab, Jibril itu malak Jibril, malak hmm, Mikail, malak Israfil karena satu. Kalau banyak kan malaikat itu banyak. Cuma diserap ke dalam bahasa Indonesia, malaikat jadi satu. Malaikat Jibril, malaikat Israel, gitu. Sudah ada di KBBI ya, istilah malaikat. iya. Kalau kalau banyak kita bilang para malaikat. Para ada para malaikat gitu. Aslinya dalam bahasa Arab malaikat itu sendiri sudah banyak. Gitu. Satunya itu malak. Oke, dan dia mudhaf, huknya mudhaf ilaih domir muttasil. Mabniun ala dhammah. Baik. Yusalluna apa ini? Fi'lun madin. Fi'lun ini mudori'un. Fi'lun mudhari. Dia rafa nasab atau jazm? Rofa. Fa Karena kenapa? tidak ada amil yang menjazmkan dan menasabkan. Karena tidak ada menasabkan atau menjazmkan tanda rafa? Wawu. Bukan. Oh, subutun nun. Tanda rafanya nun. Jenis mudhari'nya jenis apa nih? Kenapa? Isim fi'il 5. Af'alul khamsah. Fi'il Musa. 5 tanda rafanya nun. Mm-mm. Gitu. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya wawu. Wow, wow ini Suka domir suka lupa, muttasil. suka ketukar, Ustaz. Nggak apa-apa. Tapi kalau udah dipancing-pancing baru ingat lagi. Iya, nggak apa-apa. Apa namanya? Eh, kan insan ya, insan itu dari kata nasya, lupa. Banyak salah dan lupa. Perlu diulang-ulang supaya ingat. Nah, domir muttasil ya. Takdirnya apa? Domirnya setara dengan domir apa? Hum. Hum. Betul, mereka. Kembali ke Allah dan malaikatnya. Nah, sudah ketemu ini, maka kita setelah jelaskan satu-satu, baru kita bilang, yusalluna fi'il dan fa'ilnya itu kedudukannya sebagai apa? Khobar inna Khobar inna. mahali in. Fi mahli raf'in khobar inna. Khobar inna. Seperti itu. Jadi fi'il dan fa'il ini fi mahli raf'in khobar inna. Paham? Bisa disambung nggak Ustadz? Bisa disambung nggak sampai Nabi itu Bisa, juga bisa kan ya? Tapi bisa. segitu aja udah cukup ya? Segini cukup, mau semuanya dengan alan nabinya semuanya bisa juga. Ya Ustadz. Yang penting intinya sudah ada ya fi'il fa'il. Itu jumlah fi'liyah khobar innanya. Gitu. Seperti itu ya masalah inna. Ada pertanyaan lagi. Di Quran yang ada kana atau inna coba ikhwan akhwat sebutkan kita telaah bareng-bareng di sini. Apa itu? Ini Ustadz. eh Na'am tapi ini innahu kana siddiqo nabiya. Itu Inna terlalu ini inna ya, terlalu susah anzalna nggak? innahu bisa dua-duanya. Bisa Inna ya? anzalna. Ada juga yang gampang nih, karena Hmm. rob bukan nasian. Ada yang lebih gampang. Bagus. Lailatul Qadar. Satu ini. Yang kedua tadi innahu kana apa? Karena siddiqon nabiyan. Ah,
Satu Siddiqan. lagi Ustadz yang gampang nih. Karena Rob bukan nasian. Karena Rabbuka Nasya itu yang Nah, gampang kita biarkan ya saja. lebih gampang. Oh enggak, yang susah carinya. Kita yang cari agak susah. Ya, Inna oke. anzalnahu fi lailatul qadar. Inna itu berasal dari kata Inna dan Nahnu ya. inna dan na, betul. Nah, karena ada nun tiga, orang Arab nggak suka kalau satu huruf berderet tiga dibuang satu. Nah, menjadi inna, sesungguhnya kami gitu. Berarti innanya huruf taukid yang dibuang satu hurufnya. Terus sinaknya itu adalah kedudukannya sebagai apa naknya itu? Sebagai isim daripada Inna. Isim inna. Mabniun ala sukun ya. Domir. Domir muttasil mabni sukun. Dia menempati mahal apa? Menempati mahal rofa atau nasab? Nah, Nasob. Betul. Isim inna fi mahali nasbin menempati mahal nasab. Baik, anzala fi'il madi mabni apa? Mabni sukun. Mabni sukun karena ketemu domir na itu, domir berharokat. Dia mabni sukun. Anzal. Nah, fa'ilnya na lagi. Fa'il dari anzal. Anzala ini fa'ilnya na. Fi mahali raf'in. Hu domir muttasil sebagai apa? Dofun ilai. Kan? Anzalnahu. Iya ya. Naibul Fa'il. fa'il. Bukan. Bukan. Fa'ilnya na sudah. Nggak ada naibul fa'il. Ini bentuk aktif. Maf'ul bih. Bagus. Inna. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Mm-mm. Oh, Anzalnahu. Aku telah menurunkan dia. Hu di sini Al-Quran. Nah, sungguh kami telah menurunkan dia Al-Quran. Gitu. Hu itu maf'ul bih. Menempati mahal nasab. Menempati mahal nasab karena dia maf'ul bih. Taib. Anzalnahu. Fi huruf jar lailati majrur oleh fi. Tanda jar kasrah dan dia mudhaf. Al-qadri mudhaf ilaih. Nah, jumlah anzalnahu fi lailatul qadar ini kedudukannya sebagai apa? Khobar Inna. Khobar inna. Berarti fi mahali apa? Rafin. Namanya khobar inna harus rofa. Maka kita bilang ini fi mahali rofin. Menempati mahal rofa. Paham semuanya ya ikhwan akhwat? Yang bawahnya innahu sesungguhnya Isa ataupun ya Nabi Isa. Karena ada beliau itu semasa hidupnya adalah semasa waktu masih di dunia gitu sebelum diangkat. Beliau adalah siddiqan, seorang yang sangat jujur, sangat terpercaya. Nabiyan, seorang nabi. Mm-mm. Inna huruf yang menasabkan, huruf taukid. Huknya domir muttasil sebagai Isim Inna. isim inna. Ya, domir muttasil sebagai isim inna berarti dia fi mahalin nasbin menempati mahal nasab. Ya, domir muttasilnya. Kana fil madhi mabni fathah. Mana isim kanaknya? Isim Inna itu kan harusnya ini kok dia fathah ya? Apa? Harusnya kan rofa ya? Enggak, Hmm? enggak. Oh, ini Mana ya isim? ada tersembunyi ya, mustatir Ah, mustatir gitu. damir Mustatir dua. mustat damir mustatir Oh, huwa paham-paham yang saya. Heeh. ada pada kana. Mm-mm. Itu Berarti kembali isimnya. kepada hu lagi ya tadi. Maksudnya mustatir huwa ke Hmm, hu itu yang tadi di depan itu. domir nggak akan kembali ke domir. Oh, Hu-nya kembali ke Nabi Isa. Domir mustatirnya juga sama kembali ke Nabi Isa sama ya maksudnya satu satu gitu. orang gitu. Kalau umpamanya Satu Allah sosok, Allah gitu. Ya. satu sosok gitu. Ya, Tapi bukan domir kembali ke domir. ya baik Pak. Jadi sama-sama kembali ke Nabi Isa. Iya, paham.
Hmm. Insya Allah. Berarti siddiqan sebagai Ini apa khobar dari kana. Makanya khobar. dia nasbin dia. Makanya dia mansub apa namanya? Oh, bukan bukan mansub Mansub. nasbin. Betul, mansub Nasab. khobar kana pertama dia nasab, nabiyan khobar kana kedua. Oh, ada juga ya khobar kedua gitu. Dia khobar bisa lebih dari satu. Sidikan Nah, itu apa sih? Sidikan itu siddiqan tuh jujur, terpercaya. jujur. Siddiq, Hmm. Rasulullah punya sifat siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Nah, jujur terpercaya. Jadi tidak menyembunyikan sedikit pun ilmu yang datang dari Allah. Nah, seandainya para nabi itu menyembunyikan, wah, berarti tidak sampai semua risalah gitu. Jadi artinya gimana Ustadz sesungguhnya? Sesungguhnya beliau Nabi Isa, karena adalah beliau itu Nabi Isa itu siddiqan, seorang yang jujur, seorang yang terpercaya, lagi seorang nabi, siddiqan nabi, seorang yang jujur lagi seorang nabi gitu. Ya. Nah, karena Sodikon Nabian itu menempati khobar dari Inna, ya Ustadz. Nah, Karena sampai Nabian. karena ditambah isim kanaknya yang domir mustatir itu, ditambah khobar kana yang siddiqan nabiin itu, nah semuanya itu berarti kedudukannya apa? Fi Khobar mahallin. dari Mahali Rofin. Khobar, Eh, khobar fi dari mah Inna. fi mahalli raf'in, dia khobar dari inna. Tayyib. Nah, gimana ikhwan akhwat bisa difahami pelajarannya? Nah, seperti itu masalah kana inna. Di ayat lain seperti misalnya kita menemukan ka'annahum, seolah-olah mereka itu katanya khusyubun ataupun bunyanun marsus, bangunan yang kokoh. Bunyanun marsus. Ka'anna itu akhwatnya inna. Huruf yang menasobkan sama dengan inna. Hmm, seperti itu. Berarti hum kedudukannya sebagai apa berarti? Isim. Ka'anna. Isimnya ka'anna, dia fi mahalin nasbin. Menempati mahal nasob gitu ya. Bunyanun, Khobar dari Ka'anna. nah khobar dari ka'anna. Artinya apa Ustadz? Bangunan. Seolah Seolah-olah mereka itu bangunan yang kokoh. bangunan. Hmm. Hmm. Ini surat itu ya yang apa yang barisan saf ya? Asaf ya? Bukan? As-sof Ya, betul. Asaf ya. Betul. Khobar kana dia dia rofa ya, marfu atau dirofakkan. Tanda rofa dhammah. Nah, marsus naat dari bunyanun. Bangunan yang kokoh. Dia naat. Nah, seperti itu. Naat dari bunyan. Contohnya itu seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada kita lanjut pelajarannya. Jadi isim inna dan akhwatnya itu mansub atau dinasobkan ya, sedangkan khobarnya itu marfu atau dirofakkan. Isim inna tadi bisa berupa zahir, bisa berupa domir sebagaimana isim kana. Nah, lalu khobar innanya sama ya dengan khobar pada umumnya. Ada khobar mufrad, khobar tunggal. Ada khobar jumlah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ada khobar syibhul jumlah yaitu jar majrur dan khobar dzaraf. Nah, jadi syibhul jumlah itu ada dua model, ada jar majrur, ada dzaraf. Itu khobar sama dengan khobar mubtada. Catatan inna kalau dikasih ma batal amalnya. Tugasnya inna jadi terhalang, jadi tidak. Jadi inna jadi tidak berfungsi, tidak menasobkan isimnya, tidak merupakan khobarnya
balik lagi kepada mubtada khobar seperti sebelumnya. Contoh misalnya misalnya Zaidun talibun. Zaid adalah seorang pelajar. Kalau dikasih inna jadi apa? Inna Zaidan tolibun. Inna Zaidan talibun. Dikasih ma, innama, Zaidnya balik lagi jadi mubtada. Zaidun. Innama Zaidun. Zaidun talibun. Mubtada khobar lagi. Itu balik lagi. Karena ma ini membatalkan tugasnya inna. Jadi inna dipensiunkan kalau ada ma gitu. Jadi nggak berfungsi apa-apa kecuali dari sisi makna inna ini menegaskan sama masih secara makna masih berfungsi tapi secara i'rab sudah tidak pengaruh lagi. Gitu, nggak ada pengaruh lagi. Seperti itu. Innamal mu'minina wal mu'minat bisa enggak Ustaz? Artinya sama Innamal Ustaz. Innama gimana? itu artinya sama. Innama itu Sama, artinya sama sama kan? Sesungguhnya. sesungguhnya. Secara Sama. arti sama, tapi fungsinya udah berubah ya. Sudah tidak berfungsi lagi innanya karena dibatalkan oleh ma. Yes. Gitu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, itu contoh yang bagus ya. Kalau asalnya al-mu'minuna kaum mukminin adalah ikhwatun saudara. Ikhwah itu jamak ya, jamak taksir. Al-mu'minuna sebagai apa kedudukannya? Mubtada. Mubtada harus Ada. harus rofa, tanda rofaknya Wau. Oh, wau mau. ya, wau karena jamak mudzakkar salim. Salim. Ikhwatun khobar harus rofa juga tanda rofa. Lemah. Lama. Dhammah dia jamak taksir. Dikasih inna jadi apa? Innal Innal mu'minina mu'minina ihwatun. mu- Nasobkan. Nasobkan al-mu'minina sebagai isim inna. Tanda nasob ya, jamak mudzakkar salim. itu. Ikhwatun tetap khobar. Bisa difahami? Jadi kalau inna Nah, jadi al-mu'minina khobar inna harus nasob. Jenis isimnya jamak mudzakkar salim tanda nasob ya. Kalau ini kan mubtada harus rofa tanda rofa dhammah. Kalau nasob tanda nasob ya. Sama-sama jamak mudzakkar salim. Gitu. Nah, kalau dikasih ma balik lagi ke mubtada. Menjadi apa? Innamal mu'mini mu'minun Mu'minuna. ikhwatun in mu'minuna balik lagi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu dzata bainikum. ikhwatun. Makanya amal yang besar pahalanya itu mendamaikan sesama muslim ya. Masya Allah. Didamaikan, diakurkan gitu. Nah, Tapi amal ada yang syaratnya tadi itu. gimana? Ada syaratnya. Itu baru kemarin dipelajari di majelis. Oh, Ada syarat majelis. kan. Ah, Masya Allah. Ini sekira-kira tidak apa tidak jadi masalah baru boleh, tapi sekiranya jadi masalah baru jangan. Itu ya syaratnya. Kalau tidak jadi masalah baru bisa gitu katanya. Nah, itu seperti itu. Ala kulihal berhasil mendamaikan itu sesuatu yang pahala yang besar ya. Islahu dzatal bain. Ada lagi eh, contoh paham semuanya ya insya Allah ya masalah ini. Gitu. Jadi dikasih ma itu batal amalnya. Innamallahu ilahu wahid. Kalau seandainya ini ada dibuang maknya ya inna tentu Allahnya jadi Allah. fathah innallaha. Tapi karena si inna ini Nama. didatangi oleh ma, inna sudah tidak bertugas lagi. Jadi kata mak sudah kamu jangan bertugas ada saya gitu. Jadi Allah jadi mubtada lagi, ilahun jadi khobar, wahidun naat. Itu ada mak ya innama. Lalu masalah inna ini kita boleh menambahkan lam di seberangnya inna ya. Seberangnya inna. Contoh misalnya lam ini asalnya ada di depan.
Biasanya la Zaidun, sungguh si Zaid itu adalah seorang talib. Asalnya di depan la ini. La namanya harful ibtida. Harful ibtida sama fungsinya menegaskan. Huruf ibtida, huruf yang ada di awal, tapi nggak pengaruh ke i'rab, dia pengaruh ke makna. Maknanya menegaskan. Sungguh. Zaidun berarti jadi apa kedudukannya? Mubtada. Tetap mubtada. La ini secara i'rab nggak pengaruh. Zaidun mubtada, tolibun khobar. Nah, kalau kita mau kasih inna itu kan menegaskan, la pun menegaskan nggak boleh bersebelahan. Kita lempar la-nya ke talib. Karena Zaidan sudah ada inna. Inna Zaidan la La talibun. tolibun. Nah, Tolibu. la Oh, talib. Artinya Tolibun benar-benar seorang pelajar gitu ya. Sesungguhnya Zaid adalah benar-benar seorang pelajar. Jadi kita Belajar. menegaskan dengan dua. Ada inna, ada la. Gitu. Nah, lam yang ada pada inna ini namanya lam muzahlaqah. Lam muzahlaqah. Atau orang sini tijalikeh. Lam muzahlaqah itu lam yang digeser tadinya ada di depan. Ya digelincirkan ke belakang. Ke Thalib. Tadinya ada di Zaid. Itu lam muzahlaqah. Gitu. Jadi inna huruf yang menegaskan dan menasobkan Zaidan isim inna. La lamul muzahlaqah. Talibun khobar inna. Gitu. Sama ini nggak pengaruh ke i'rab. Cuma ditempatkannya jadi di belakang karena sudah ditegaskan oleh inna, jangan sebelahan dengan penegasan la lagi. Bisa difahami? Coba Solo. Berarti latihan. yang di buku itu contohnya yang lafi itu ya. Harusnya kan innal lal, lal insana, tapi kan nggak boleh ya. Mm-mm. Jadi innal ya pindahnya ke lafi itu. Mm-mm. Betul, kita coba lagi. Misalnya, Infil Husri. aha, la Muhammadun, benar-benar Muhammad itu misalnya benar-benar Muhammad itu seorang rasul, Nabiun, rasulun. ya Rasulullah. La Muhammadun, benar-benar Berarti Muhammad adalah seorang rasul. innal Oh, Muhammadan la Rasulun. nah, Muhammad itu kedudukan sebagai mubtada. Mm-mm. I'rabnya rusrofa, rasulunnya khobar. Jadi la ini tidak pengaruh ke i'rab. Nah, ketika kita memberikan inna, sila itu ditarik ke rasul. Berarti inna Muhammadan la Muhammadan Rasulun. la rasulun. Nah, sesungguhnya Muhammad benar-benar seorang rasul. Muhammadan isim inna, rasulun khobar inna. Gitu. Contoh lagi, lal insana, benar-benar lal insanu, benar-benar manusia itu mubtada ya. Ini khobarnya khobar jar majrur fi khusrin. Nah, baru kita geser tuh laknya menjadi seperti di ayat itu. Innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Seperti itu. Jadi Husri. insana itu isim inna, jar majrur fi khusrinnya fi mahalli raf'in khobar inna. Seperti itu. Jadi itu lam namanya lam muzahlaqah. Ada pertanyaan? Lamul muzahlaqah. Enak juga ya Ustadz jadi Gimana? jadi tahu dikit-dikit tahu yang di Al-Qur'an itu. Cuma sampainya kapan nih? Nah, ya harus eh i- eh, yang penting kan setiap pertemuan Iya, ada istiqomah. ada tambahan ilmu gitu kan Iya setiap Ustadz. pertemuan. Masya Tuh. Allah, benar deh. Bagus banget. Kalau kita pengen langsung ilmunya total semuanya dapat memang itu
tidak mungkin kan, harus sedikit Iya, sedikit. berpacu dengan usia ini. Kita nggak tahu ini ya, Betul. mudah-mudahan disampaikan. Amin, amin ya Allah. Yang penting sudah ada niatnya gitu yang penting. Ya Ustadz. Nah, inna ta'ama ladzidun. Sungguhnya makanan itu lezat. Berarti inna huruf yang menasabkan huruf taukid atau amma apa? Apa isim inna? Isim inna ya, i'rabnya nasab. Lazidus. Itu Karena enak ya. nasab Apa lezat? Lazidun. laziz lezat dalam bahasa kita itu diserap dari bahasa Arab. Hmm. Nah, ladzid khabar inna i'rabnya rafa tanda rafa dhamma. Delicious. La'alla mudah-mudahan la'alla al-wi'a mudah-mudahan wadah itu mamluun dipenuhi bil ma'i dengan air. Berarti la'alla akhwatnya inna. Jadi cara menjelaskannya gitu. La'alla adalah akhwatnya inna. Dia itu sama menasabkan isimnya merofakkan khobarnya. La'alla itu huruf littaraji untuk mengungkapkan harapan. Al-wi'a berarti kedudukannya sebagai Inna la Allah. Berarti kalau la Allah itu boleh nggak bilang harfu nasbin? sama boleh Boleh kan? sama dengan inna huruf nasab tapi Mm-mm. bukan taukid tapi lit taraji untuk menyatakan harapan. Kalau inna Ya. yang taukid. Nah, wi'a ini berarti wi'a kedudukannya apa? Isim. Isim la Allah. Isimnya la Allah gitu. I'rabnya nasab ya sama dengan isim inna. Nah, mamluun Khobar dari la Allah. war la Allah. Rofa ya bil ma'jar wal majrur. Seperti itu. Innallaha wahidun sudah bisa insyaallah. Mm. Inna khairal kalami kalamullah. Sesungguhnya sebaik-baik kalam adalah kalamnya Allah. Khaira inna huruf taukid, huruf menasabkan. Ya, khaira isim inna nasab tanda nasab fathah. Al Sebagai kalami jadi apa? mudhofun ilaih. Mudhaf ilaih. Berarti khairanya mudhaf al kalami mudhaf ilaih. Sesungguhnya sebaik-baik kalam adalah kalamullah. Berarti kalamu sebagai Khobar inna. khobar Dan inna. sebagai mudhof. Allahi I'rabnya mudhofun rofa. ilaih. Mm-mm. Khobar inna i'rabnya rofa dan dia mudhaf. Allahi mudhaf ilaih. Kalamullah itu berarti Al-Quran ya Ustadz? Iya. Sebagai kalam adalah kalamullah itu Al-Quran. Inna riha sungguhnya angin itu syadidatun kuat. Rih isim inna syadidatun khobar inna. Al Pada hari yauma itu. Zorof. zarab apa? Zorof ini apa sih? Zaman. Zarab Zaman ya. Waktu zaman. ya. Hari itu. Hari ini al yauma itu. Hari ini. Al yauma. Taib. Angin kencang hari ini taib. Laita nih. Sama juga ini apa namanya sama dengan inna. Laita seandainya as-surura kebahagiaan itu daimun selamanya. Oh, ini nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada orang yang Jadi laita itu tidak. tidak mungkin ya Ustadz. Laita sesuatu yang amat sulit tercapai atau bahkan tidak mungkin. Nah, Mm-mm. laita sururo daimun. Seandainya kebahagiaan itu kekal gitu. Tetapi Kayak tidak di dunia. kayak di Quran apa unta masuk lubang jarum ya apa Ustadz? Pertama, Ya betul. Ada bisa ayat. gitu banget ya Allah ya Allah kadang-kadang suka nangis deh kalau Allah tuh udah itu marahnya pun berini banget gitu tapi sakit gitu Ustadz gimana ya marahnya itu indah bahasanya Mm-mm. bagus gitu tapi sakit gitu sedih takut gitu Betul, ya betul, kan betul. unta masuk ke dalam lubang jarum itu nggak mungkin Nggak sesuatu yang mungkin. nggak mungkin. Betul. Jadi makanya dalam Quran disebutkan apa? Allah berfirman. Um, Allahumma shalli ala Muhammad. Eh, Nurun ala nur yahdillahu li nuri masya. Wa yadribullahu al-amthala linnas. Allah menjadikan perlambang-perlambang
untuk manusia gitu. Jadi apa perumpamaan-perumpamaan untuk manusia. Nah, gitu. Memang bahasanya indah gitu ya. Nah, Iya. ini ada hikmah gitu. Ada hikmah kenapa Nabi Adam itu hikmahnya diturunkan ke dunia. Itu saya ingat kata kata guru kami itu. Kenapa Nabi Adam diturunkan? Karena ketika Nabi Adam itu diciptakan terus tinggal di surga, katanya, ma'rifatnya kepada Allah itu hanya ketika bahagia. Nabi Adam tidak merasakan ma'rifat pada Allah dalam keadaan sedih. Nah, makanya diturunkan ke dunia sehingga ma'rifatnya sempurna. Ketika bahagia beliau syukur, ketika sedih beliau sabar. Nah, itu sempurnanya ma'rifat ketika di dunia itu ada momen sedihnya gitu lalu sabar. Nah, kalau waktu di surga kan bahagia semua, nggak ada sedih-sedihnya. Nah, itu diantara hikmahnya, gitu. Jadi kalau ada orang ketika dia sudah ibadah, sudah tahajud, sudah rajin zikir, rajin baca Quran, rajin puasa, kok dapat ujian gitu, lalu dia berontak sama Allah. Ya Allah, kenapa saya diperlakukan begini? Nah, berarti beliau tidak paham bahwa memang begitulah di dunia itu supaya sempurna ma'rifat itu ada senang, ada susah. Syukur ketika senang, sabar ketika susah. Seperti itu. Hmm. Nah, Ujian itu kan bahasa cintanya Allah ke hambanya gitu. itu betul betul. Supaya hambanya munajat pada Allah gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan kita dimampukan ya untuk eh, sabar ketika mendapat ujian. Baik. Kan di sini pakai seandainya kebahagiaan itu uh, sukacita ya, surut sukacita itu selamanya. Tapi kan nggak mungkin ya. Nah, berarti laita itu isim yang menasabkan. Nah ya, as-surura berarti apa? Isim dari Isim laita. laita. Dia nasob gitu. Daimun khobarnya laita. Seperti itu. Ka'anna, nah ini apa namanya menggunakan Seakan-akan. ka'anna. Seolah-olah Seakan-akan atau seolah-olah matahari itu matahari. Seperti kurotun, bola. Bola kurotun yang min, datang. Kurotun kurot, bola bukan? kurotun min dahabin. Jadi seolah-olah Bola matahari yang itu datang. adalah bola Yang dari ter emas gitu. Jadi Zahabin apa Ustaz? bola dari emas. Oh, Kurotun min emas. dahab. Nah, Zahabin. asyamsu itu isim ka'anna nasob, kurotun khobar ka'anna rofa, min dahabin jar Majrur. dan majrur. Nah, seperti itu ya ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ada pertanyaan? Kita selesai nih masalah ini. Kita selesai masalah ini. Nanti kita masuk pembahasan berikutnya insya Allah. Yaitu tentang tawabi. Gitu. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Belum, tinggal banyak belajar aja Ustaz. Cuma Tiga. waktunya ya Allah. Soalnya saya kuliah lagi Ustaz, aduh makanya aduh Masya waktunya. Allah. Rajin Bu Is. Di kuliah di jurusan apa deh? Desain interior Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar ya semuanya. Bi khairin Amin. wa lutfin wa afiyah. Dilancarkan insya Allah. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasih Ustaz. Wa Barakallahu iyyakum. Wa fiikum. iyyakum. Silahkan, silahkan.